Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Siti Nur Latifah selaku moderator kelompok 10 dengan tema keragaman karakteristik peserta didik. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik di SD. Di sini tentunya saya tidak sendiri, ada Fitria Maulani dengan NIM 2311452, ada Rifa Rodiatan Mardia dengan NIM 2304614, ada saya sendiri Siti Nur Latifah dengan NIM 2305856, dan yang terakhir ada Stevi Sri Hapsyari dengan NIM 2301541. Nah, materi yang pertama ada pengertian karakteristik individual. Karakteristik atau ciri-ciri individual adalah keseluruhan perilaku dan kemampuan individu sebagai hasil pembawaan dan lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi keragaman karakteristik. Karakteristik setiap peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama, natur pembawaan alamiah. Natur pembawaan alamiah ini adalah faktor yang sudah dimiliki sejak lahir. Contohnya seperti bakat, potensi intelektual, dan temperamen dasar. Yang kedua, natur lingkungan dan pengasuhan. Natur lingkungan dan pengasuhan ini adalah faktor yang berkembang melalui interaksi dengan lingkungan. Contohnya seperti pola asuh, pendidikan, budaya, serta pengalaman hidup. Dengan memahami kedua faktor ini, kita dapat melihat bagaimana setiap individu berkembang secara unik. Materi selanjutnya, manfaat mengetahui keragaman karakteristik peserta didik. Mengetahui karakteristik yang beragam dalam suatu kelas sangatlah penting bagi seorang guru, karena hal ini akan memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, membantu dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai agar siswa dapat belajar dengan optimal. Yang kedua, memudahkan dalam menyusun materi pelajaran dan memilih media pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, memotivasi dan membimbing siswa sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka agar mencapai hasil yang maksimal. Dengan memahami keragaman ini, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan menyenangkan. Untuk materi selanjutnya adalah jenis keragaman karakteristik peserta didik. Keragaman peserta didik dapat dilihat dari 3 aspek utama. Yang pertama, kemampuan awal atau skill. Hal ini meliputi kecerdasan intelektual, gaya berpikir, dan keterampilan psikomotor. Yang kedua, latar belakang sosiokultural. Hal ini dipengaruhi oleh ekonomi, pendidikan, budaya, bahasa, dan lingkungan keluarga. Yang ketiga, kepribadian. Ada beberapa kepribadian yang dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya, yang pertama adalah sanguinis, yang artinya ceria. Yang kedua, koleris, yang artinya tegas. Yang ketiga, melankolis, yang artinya pemikir. Yang keempat, flegmatis, yang artinya tenang. Serta tipe introvert, extrovert, dan ambivert. Dengan memahami aspek-aspek ini, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran yang efektif. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal. Yang pertama yaitu kecerdasan intelektual. Yang mana kecerdasan intelektual pada siswa SD mencakup kemampuan untuk memahami informasi baru, berpikir logis, dan memecahkan masalah dasar. Ini penting untuk pelajaran di kelas. Contohnya, seperti siswa yang dapat menjelaskan cara penyelesaian soal matematika sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir, yang mana kemampuan berpikir siswa SD meliputi berpikir kritis dan kreatif. Mereka mulai belajar mengevaluasi informasi dan mencari solusi dengan cara yang berbeda. Yang ketiga yaitu aspek psikomotor, yang mana aspek psikomotor pada siswa SD berhubungan dengan keterampilan fisik seperti aktif dalam kelas, kegiatan olahraga, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ketiga karakteristik ini membantu siswa dalam proses pembelajaran dan perkembangan mereka di sekolah dasar. Pengertian lainnya meliputi semua tingkah laku yang menggunakan saraf atau otot badan. Nah, di sini ada penjelasan tentang kecerdasan intelektual, yang mana kecerdasan intelektual adalah
yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat berpikir yang meliputi memecahkan masalah, menalar, dan memahami gagasan, sehingga daya tangkap berpikir abstrak. Selanjutnya ada kemampuan berpikir yang pertama, berpikir kritis konkret, yang mana berpikir kritis konkret ini adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang logis. Siswa diajarkan untuk mempertanyakan informasi dan mencari bukti sebelum menerima suatu pernyataan sebagai kebenaran. Yang kedua, berpikir integratif, yang mana berpikir integratif adalah kemampuan untuk menghubungkan berbagai ide, konsep, atau informasi dari berbagai sumber. Di sini siswa belajar untuk melihat keterkaitan antara pelajar yang berbeda dan menerapkan dalam situasi baru. Yang ketiga yaitu berpikir hierarkis, yang mana berpikir hierarkis adalah kemampuan untuk mengkoordinasi informasi atau struktur yang teratur dari konsep yang paling umum ke yang paling spesifik. Nah, di sini siswa belajar untuk menyusun ide-ide mereka dengan cara yang logis. Kemudian di sini ada aspek psikomotor, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa aspek psikomotor adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan atau keterampilan skill seseorang atau pengertian lainnya meliputi semua tingkah laku yang menggunakan saraf atau otot badan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Materi selanjutnya yakni mengenai karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan status sosiokultural. Di sini yang pertama ada latar belakang ekonomi. Ini merujuk pada kondisi keuangan keluarga seperti pendapatan, kekayaan, dan akses ke sumber daya ekonomi lainnya. Kondisi ekonomi keluarga dapat secara signifikan mempengaruhi kesempatan pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup seseorang. Yang kedua ada latar belakang pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan orang tua berpengaruh besar pada kesempatan pendidikan anak, nilai-nilai yang ditanamkan, dan dukungan akademik yang diterima. Orang tua dengan pendidikan tinggi cenderung memberikan lebih banyak dukungan dan kesempatan belajar bagi anak-anak mereka. Yang ketiga ada latar belakang proses kelahiran. Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan dan proses persalinan dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak. Komplikasi selama kelahiran dapat berdampak panjang pada kesehatan dan perkembangan anak. Yang keempat ada latar belakang pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga, waktu yang dihabiskan bersama anak, dan nilai-nilai yang ditanamkan. Jenis pekerjaan dan jam kerja orang tua dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam kehidupan anak. Yang kelima ada latar belakang pola asuh orang tua. Gaya pengasuhan yang diterapkan orang tua, misalnya otoriter, permisif, atau demokratis, memiliki pengaruh besar pada perkembangan kepribadian, emosi, dan perilaku anak. Pola asuh yang konsisten dan mendukung sangat penting untuk perkembangan anak yang sehat. Selanjutnya yakni aspek sosiokultural. Yang pertama ada budaya. Budaya merujuk pada sistem nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Budaya mempengaruhi perilaku, cara berpikir, dan pandangan hidup seseorang. Yang kedua ada bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi dalam suatu budaya. Bahasa tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir dan persepsi seseorang terhadap dunia. Perbedaan bahasa dapat mencerminkan perbedaan budaya dan cara pandang. Yang ketiga ada suku. Suku atau kelompok etnis merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal-usul, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan. Keanggotaan dalam suatu suku dapat mempengaruhi identitas, nilai-nilai, dan hubungan sosial seseorang. Yang keempat ada agama. Agama merupakan sistem kepercayaan dan praktik keagamaan yang dianut oleh seseorang. Agama mempengaruhi nilai-nilai moral, etika, dan pandangan hidup seseorang, serta dapat membentuk hubungan sosial dan komunitas. Selanjutnya yaitu karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan kepribadian. Pertama-tama mari kita definisikan apa itu kepribadian. Kepribadian bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia merupakan keseluruhan pola atau bentuk dari berbagai aspek dalam diri kita, mencakup bagaimana kita bertindak, sifat bawaan kita, kebiasaan kita sehari-hari, maupun
kemampuan dan kecakapan kita, bahkan bentuk tubuh kita dan unsur-unsur psikofisik lainnya. Semua ini membentuk satu kesatuan yang konsisten dan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kepribadian. Setelah memahami definisi dan karakteristik umum kepribadian, sekarang kita akan mempelajari sebuah model klasifikasi kepribadian yang menarik. Di slide ini ada 4 tipe kepribadian menurut Florence Littauer. Yang pertama ada sanguinis. Kita bisa membayangkan seseorang yang selalu energik, ramah, dan selalu tersenyum. Itulah gambaran umum sanguinis. Mereka mudah bergaul, optimis, dan selalu mampu memberikan dampak positif di sekitar mereka. Kedua ada koleris. Berbeda dengan yang tadi, koleris cenderung lebih tegas dan berorientasi pada tujuan. Mereka adalah pemimpin yang efektif, cepat dalam mengambil keputusan, dan sangat terfokus pada pencapaian target. Yang ketiga ada melankolis. Jika tadi sanguinis dan koleris lebih ekstrovert, nah melankolis ini cenderung introvert. Mereka adalah pemikir yang mendalam, perfeksionis, dan seringkali memiliki kecenderungan untuk menganalisis segala hal secara detail. Yang keempat ada phlegmatis. Nah, tipe kepribadian terakhir ini dikenal karena sifatnya yang tenang, damai, dan cenderung pasif. Mereka nyaman dengan apa yang mereka miliki dan cenderung menghindari konflik. Yang terakhir ada model kepribadian menurut Carl Gustav. Yang pertama ada introvert, yaitu seseorang yang lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian, merenung, dan fokus pada pikiran dan dirinya sendiri. Itulah ciri khas mereka. Mereka ini memiliki konsentrasi yang tinggi, suka bercerita dan mandiri, tetapi mungkin sedikit kesulitan dalam bersosialisasi. Yang kedua ada extrovert. Sebaliknya dari yang tadi, extrovert adalah tipe yang berenergi, suka berinteraksi dengan orang lain, dan sangat terbuka terhadap pengalaman baru. Mereka mudah bergaul, suka beraktivitas di luar, dan percaya diri mereka yang tinggi. Juga mereka cenderung bertindak cepat daripada berpikir. Selanjutnya ada ambivert. Nah, ambivert ini merupakan perpaduan unik antara introvert dan extrovert. Mereka memiliki keseimbangan antara kebutuhan untuk menyendiri dan kebutuhan untuk bersosialisasi. Mereka fleksibel dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi sosial. Kesimpulan, karakteristik individual merupakan keseluruhan perilaku dan kemampuan yang dimiliki seseorang, hasil dari faktor pembawaan dan lingkungan. Pemahaman tentang keragaman karakteristik siswa sangat penting bagi guru karena hal ini memungkinkan mereka untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat, menyusun materi yang sesuai, dan memilih media yang efektif. Selain itu juga dengan mengenali berbagai jenis keragaman seperti kemampuan awal, latar belakang sosio-kultural, dan perbedaan kepribadian, guru dapat memotivasi dan membimbing siswa untuk mencapai prestasi optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif dan adaptif, mendukung perkembangan setiap individu secara maksimal. Sekian pemaparan dari kelompok 10 keragaman karakteristik peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.